Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Saudara, saya percaya setiap kita adalah manusia biasa, kita semua gak ada sempurna, saudara. Tapi saya percaya di tengah ketidaksempurnaan kita, kita memiliki Allah yang sempurna.
Di tengah ketidaksempurnaan kita, Tuhan melayakan setiap kita. Hari ini saudara, saat kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan melayakan setiap kita. Maukah sama-sama hari kita fokus menyembah Tuhan? Apapun yang kau alami hari ini saudara, kita tanggalkan semua saudara. Biar hari ini kita mau fokus kepada Allah yang dahsyat, Allah yang menyempurnakan setiap kehidupan kita. Yang mau boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan sekali lagi saudara. Bersama-sama kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk nafas kehidupan yang kau berikan bagi setiap kami. Kami ucap syukur untuk keluarga kami, ucap syukur untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami Tuhan. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur persembahan kami bagi Engkau Tuhan. Biar kami mau fokus menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau melayakan setiap kami Tuhan. Di setiap kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Katakan, sucikan setiap kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Bersama-sama saudara katakan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu katakan pada Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sama-sama kau yang menyembah Tuhan, sama-sama nyatakan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Seperti Engkau ya
setiap kami Tuhan. Engkau mulia, Engkau segalanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Mari satu hati katakan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya. Nyatakan Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya. Mari sekali lagi mari saudara katakan, Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Yang percaya Engkau mulia, tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Sorakan haleluya. Sebab kami percaya Engkau mulia, Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Satu alasan kami Tuhan kalau kami memuji Tuhan, sebab kami tahu Engkau bersama dengan kami. Kami percaya ada kuasa yang besar dari pujian kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Puji nama Tuhan, semua siap lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Yang siap boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Woo. Boleh sama-sama angkat pujian ini, nyatakan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari angkat suaramu, nyatakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah
angkat kedua tangan. Semua, come on. Haleluya, amin. Mari sekali lagi katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Tuhan Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Come on, shout hallelujah. Jesus for everyone. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Come on. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Come on, clap your hands, come on. Hey, 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 hey. Yeah, 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 yeah. Mari sama-sama katakan, come on. This is our time in declaring your name. We're strong in the power of your might. Together we stand, joining our hands. For every knee bows down, every tongue confesses. Here we are, God, to glorify your name. Here we are, to magnify you, Lord. Are you ready, just come on? sama-sama, come on. Jesus, Jesus. Sekali lagi ya. 1, 2, together, come on. Jesus, come on. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus.
Tuhan di hari-hari ini, khususnya di era Pentakosta ketiga, kami sepakat memperkatakan Jesus for everyone. Biarlah setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, khususnya atas bangsa kami Indonesia, akan terbuka pintu-pintu penuaian jiwa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan melihat bangsa kami akan menuai jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, sepakat mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan Kau yang terus pegang kendali atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami akan selalu aman, akan selalu damai ya Tuhan. Khususnya menjelang Tuhan masa transisi pemerintahan yang baru. Kami percaya Tuhan, juga pilkada serentak yang akan diadakan di bulan November. Kami akan melihat keamanan, kelancaran, ketertiban yang daripada Tuhan. Dan kami mau perkatakan, setiap spirit yang mau merusak bangsa kami, memecah belah, dan kami tahu Tuhan, yang mau merusak kerukunan umat beragama, kami sepakat memperkatakan, hancur kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami selalu berdoa untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Di masa akhir jabatannya, biarlah setiap program yang sudah berjalan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Dan kami akan melihat bangsa kami akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi bangsa yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan juga Gembala CK7 Dr. Yanto. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu menambahkan hikmat, pewahyuan, kebijaksanaan atas hamba-hambamu ya Bapak. Kuasa dan otoritas ilahi boleh mengalir dalam kehidupannya. Sehingga setiap kali hambamu melayani Tuhan, ada tanda-tanda heran boleh terjadi, mujizat boleh terjadi. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Kami percaya biarlah pengembalaan hambamu menjadikan setiap kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati kesehatan hambamu, Engkau yang memberkati pelayanannya, dan Engkau juga yang memberkati keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, di mana generasi yang dijanjikan Tuhan akan lahir anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, yang takut akan Tuhan. Mereka akan bangkit dan menjadi terang di kampus-kampus, di kelas-kelas mereka ya Tuhan, di marketplace, di sekolah-sekolah, dan di pemerintahan-pemerintahan. Kami percaya biarlah mereka menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada itu menjadi tugas setiap kita. Mari kita ajak kerabat kita, keluarga kita yang belum memiliki tempat ibadah tetap. Kita sama-sama beribadah, kita bertumbuh di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti acara talk show Digital Detox, Bapak Ibu Saudara dapat meregistrasikan online dengan cara scan QR yang di depan layar, atau Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri di counter cool yang ada di depan ruang ibadah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan news untuk beberapa minggu ke depan. Tim Multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 29 September 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church in the Service,
Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Ini buat kamu yang hidupnya selalu ingin naik. Pertanyaannya, apakah kamu sudah bangkit? Naik itu pilihan, tapi bangkit itu keharusan. Tanpa bangkit, kita nggak bisa naik. Yuk, bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kekecewaan, bangkit dari rasa takut, dan bangkit dari ketergantungan. Bangkit bukan untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bangkit untuk keluargamu, bangkit untuk teman-temanmu, dan bangkit untuk generasimu. Bangkit, sehingga melalui cerita hidup kamu, ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Bangkit, tapi kali ini bareng Tuhan ya. Rise up, light up. Presence 24, rise. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget, sakit, dan semakin malas. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini ada dari kami yang merasa kecewa, ada dari kami yang merasa lemah, Tuhan kuatkan setiap kami. Tuhan ajak kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku ini
apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Mari dengan rasa syukurmu nyatakan. Thank you Lord. Mari angkat tangan hormati Dia sebagai Raja yang luar biasa. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. Let's sing. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord,
your name. Oh Lord, praises to your name. Amen. We proclaim, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Amen. Aha. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, oh, for your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Boleh angkat kedua tangan, boleh angkat kedua tangan. Mari berbahasa roh bersama. Shekete karakala baba 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 baba. Ora balaba syakata karabala baba baba baba. Yang di depan, yang di tengah, yang di belakang. Come on, speaking tongues. Ora pataka shekete karakala baba baba baba. Sandara bala karala baba 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 baba. Shekata karabala baba 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 baba. Ikarabala bataka shekete karakala baba 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 baba. Nekarakala bataka sakoto korakala baba baba baba. Mari bangun roh kita. Ikarabala baba baba baba. Shekata karakala baba baba baba. Shekata karakala baba 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 baba. Sandara bala baba 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 baba. Jesus, Jesus. Sungguh kagum akan Tuhan. Sungguh kami mau berkata, kami takjub kepadamu. Apapun situasinya, Tuhan tetap layak dikagumi. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati. Bukan karena acara, program, fasilitas pembicara, tapi karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu cukup, tidak bisa disubstitusikan oleh apapun dan siapapun. Sebab tanpa kehadiran Tuhan, pertemuan kami tidak ada artinya. Biar setiap kami sore ini menjelang malam mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Kami mengalami love encounter. Kami mengalami power encounter. Kami mengalami truth encounter. Kami berjumpa dengan kasih, kebenaran, dan kuasa Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk hidup kami diubahkan. Hamba terbatas, kalau hamba ada di sini, ini semua karena anugerah Tuhan. Semua yang ada pada hamba sadar datangnya dari anugerah Tuhan. Berbicaralah, lepaskan firman-Mu, firman yang tajam dan hidup. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menembus ke dasar hati kami, mengubahkan kami dari dalam. Sehingga kami makin dimurnikan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tapi lebih penting, dengan hikmat dan pewahyuan-Mu Roh Kudus, kami makin mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam. Ya,
Sebab kami percaya ada the deep and call from the deep. Ada kedalaman yang lahir dari panggilan yang sangat dalam. Kami mau Tuhan ada di kedalaman bersama Tuhan. Terima kasih, bersuaralah, nyatakan hati dan kerinduanmu. Sekali lagi hadiratmu ada di sini. Terima kasih Bapa. Bersuaralah secara praktis dan sederhana. Tuhan, kami pastikan Engkau dimuliakan di sini. Sungguh kami sayang Tuhan, kami mencintai Tuhan. Alasan kami ada di sini karena itu saja, tidak ada yang lain. Terima kasih, bagimu hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, keagungan dari kekal sampai kekal. Demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jemaat GBI PRJ ibadah sore ini yang siap mendengar firman, tapi melakukannya. Mari katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Kasih aplaus buat tim praise and worship. Mereka diurapi Tuhan. Ya, satu orang temani saya boleh. Kalau Andre jangan dia capek kayaknya ya. Oke, apa kabar? Shalom. Hah? Shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Agak lama saya nggak datang di ibadah sore. Tapi saya selalu melihat ibadah sore, saya bilang sama Pak Cipto, timnya kompak banget. Ya timnya kompak. Ini kalau nyalonkan gubernur kayaknya menang kali ya. Enggak lah, enggak, artinya bercanda saja bahwa kompak sekali. Ya Pak Bambang dengan tim, mana Pak Bambang? Ya mungkin lagi meeting kali atau apa ya. Oke, nah saya agak tahu kenapa, izinkan saya berbagi, tolong untuk sekian puluh menit ini, saudara jangan sampai ngantuk ya, sebab saya tahu bahwa paling enak di gedung gereja memang tidur kan. Apalagi tempat indah begini, bagus, gede, sound systemnya bagus. Cuma saya punya question sederhana dan tidak perlu dijawab di sini, tolong ini. Kalau saudara satu kali nanti di pedalaman, di mana pemain bass pakai kunci G dan pemain gitar pakai kunci F. Ya, yang main keyboard pakai kunci E. My question satu. Saudara masih bisa menyembah kayak di sini enggak? Nggak, cuma tanya saja. Nggak usah dijawab. Karena tiap orang punya jawaban di hati. Cuma mau tanya. Jadi kalau satu kali nanti saudara ada di gereja yang sederhana, di pedalaman, yaitu pemain gitarnya pakai kunci F, pemain bassnya pakai kunci G, pemain keyboardnya pakai kunci E. Ya. Pertanyaan saya, saudara masih tetap bisa menyembah enggak? Ya, kalau enggak, ya berarti saudara menyembah karena ya itu. Karena fasilitas bagus, tim musik keren. Oke lah, ya tim musik keren oke lah ya. Nah, yang ingin saya bagikan hari ini adalah ini dia Bapak Ibu. Saya lagi mengajak saudara karena begini, ini bukan reaktif ya. Karena istilah ini bukan ada karena reaktifnya Tuhan, enggak. Tuhan tidak pernah panik, yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah bingung, Tuhan tidak pernah berdebar-debar hatinya, itu kita lah. Ya, kalau suka deg-degan itu kita banget. Suka bingung itu kita banget. Tahu enggak, ketakutan sekarang ini adalah ini dia, the fear of not knowing. Ketakutan di mana orang enggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, misalnya orang sakit enggak ada obatnya, takut. Dokter berkata, sakitmu ini aneh. Jadi secara medis belum ada obatnya. Panik gak kita? Ya. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu semua begini Bapak Ibu. Ini ke depan kondisi gak akan gampang. Misalnya ya. Bolehlah ngerapiin rambut sedikit ya. Nah, kayaknya rambut saya kurang rapi. Ya, monitor jadi membuat saya, oh iya. Oke, enggak lah, sudah rapi lagi ya. Nah, Bapak Ibu begini. Bapak Ibu kalau dengar tentang gempa megatrust, Bapak Ibu tolong punya kepedulian. Jangan dianggap itu biasa. Sebab sejak gempa Aceh tahun 2004, di mana tsunami terjadi, 260.000 orang meninggal, ya kita tahu kan, sampai ke Thailand, ke beberapa tempat, itu sekarang sudah 20 tahun. Dan terjadi banyak gempa-gempa, itu memang patahan sudah kemana-mana. Kalau Bapak Ibu lihat peta saja, lihat peta lah. Ya peta dari BMKG atau Kemenristek, saudara akan lihat bahwa itu patahan sebenarnya sudah dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku Utara, potong tengah ke Sulawesi Tengah, naik ke atas ke Papua, dekat Papua Nugini. Itu semua memang gak main-main, ini sudah jadi ring of fire.
Itu asli, saudara. Ini gak isapan jempol. Nah, saya dengan teman-teman kaget. Karena belum lama ini tiba-tiba, kan kita ini bukan orang profetik yang apa begitu, yang gak aneh-aneh. Oh, saya walking in the spirit, tapi saya kan tetap belajar kebenaran. Tiba-tiba ada orang dari India datang memberitahu kita. Cuman terbang ke Indonesia biaya sendiri, bukan pendeta, pengusaha. Dan dia doa di satu tempat. Kurang lebih hampir 25 hari, dia doa, sewa hotel di dekat pantai. Dia mendoakan Indonesia tiap hari, tidak pernah tahu Indonesia, tidak pernah datang ke daerah itu. Dan dia beritahu, orang Indonesia banyak berdoa. Ya, so dia bilang, akan ada hal yang kita nggak sangka ini ke depan. Nah, oke lah, kan begini, kasih itu kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus 13, kasih itu kan begini, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau ada orang yang tanpa kepentingan cari kita, bayar sendiri, berdoa untuk bangsa kita, dan Tuhan beritahu sejak bulan Agustus kemarin, ya kita kemudian menangkap sesuatu. Ya ada orang berkata, nggak mungkin lah. Tapi saya bersyukur, teman-teman jaringan semua berdoa syafaat. Ya, nah kalau misal itu terjadi berarti kan indikasinya kalau gempa terjadi ada dua saja. Yang pertama bentuk hukuman, Mazmur 18. Karena orang meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Tahu nggak? Billy Graham, seorang penginjil yang diurapi Tuhan, bilang begini nih. Ini saya tidak nakut-nakuti saudara ya. Wong wajahnya saja penuh intimidasi begitu kok ya. Nggak, saya tidak takut-nakuti. Tapi Billy Graham berkata begini, Billy Graham. Kalau Tuhan tidak hukum dunia sekarang ini dengan penduduknya, Tuhan harus minta maaf pada penduduk Sodom Gomora. Karena kejahatan dosa dunia sekarang ini. Gila, ngerinya luar biasa. Dan kayaknya kalau nggak dihantam nggak bertobat. Jujurlah kita semua sombong. Kita andelin uang. Kita andelin kekuatan sendiri. Oh iya. Ya. Tapi yang kedua, ini saya imani. Kalau kaki Tuhan berjejak di bumi, pasti goncang. Tapi itu tanda lawatan. Tapi saya pikir apakah ada punishment dulu baru orang kemudian kembali ke hati Tuhan. Saya nggak tahu. Nah, saya sebetulnya khotbah ini bukan karena reaktif begitu. Enggak lah. Buat saya kapan saja terjadi apapun ya kita siap saja. Yalah, jangan cuma kita pinter nyanyi bahwa kita akan terbang seperti Raja Wali mengatasi badai misalnya. Tapi prakteknya, makanya hati-hati ya. Karena lagu sekarang itu kalau nggak hati-hati memainkan perasaan. Ya, kalau nggak hati-hati kan kita suka ya. Lagu kan melodinya bagus-bagus sekarang. Apalagi tadi dikemas dengan aransemen yang bagus, sinkopnya bagus, ya triolnya bagus. Itu istilah musik lagi, kodanya bagus. Saya gini-gini tahu musik sedikit lah. Ya, karena saya suka musik juga. Tapi hati-hati, yuk kembali kepada prinsip. Nah begini Bapak Ibu. Waktu Tuhan bicara tentang jemaat. Sebetulnya kata gereja itu di Alkitab itu sebenarnya nggak ada. Gereja tahu Bapak Ibu berasal dari bahasa Portugis namanya Igreja. Nah begitu Igreja Bapak Ibu tahu, Igreja itu artinya gedung gereja. Makanya coba orang kalau belum Kristen ditanya, gereja itu apa? Oh gedung yang ada lambang salibnya. Padahal Tuhan gak ngajar begitu loh. Ya, jadi waktu dia mengajar tentang kekristenan dan harganya apa? Nyawanya. Yang membangun gereja itu Tuhan. Jadi kalau saya pakai istilah gereja, padahal kita mesti kembali lagi pada istilah ini Bapak Ibu. Ini yang membuat kita very strong dalam kehidupan. Nah izinkan saya berbagi, mumpung ada kesempatan ini saya sampaikan. Sebab saya bisa saja khotbah yang enak kan. Khotbah begini ini gak enak. Saya bisa khotbah misalnya 3 jurus menjadi orang cepat, kaya, ya kemudian ya muda sehat, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya bisa khotbahkan itu, tapi saya tidak mau khotbah itu. Yang lain saja khotbah itu nggak apa-apa, saya tidak akan ambil itu. Nah mungkin, saya setiap kali datang ke PRJ atau CK7, saya selalu challenge saudara untuk itu, go to the higher level. Karena ada grup musik sekarang lagi terkenal namanya Elevation Worship, Elevate. Saudara mesti naik kepada tingkat yang lebih tinggi kan. Ya jemaat ini saya kenal dari tahun 2000-an loh bayangkan. Jadi sudah lama sekali saya khotbah di jemaat ini.
Mungkin beberapa ya belum 2000-an belum ada kali ya. Tapi saya dari tahun 2000-an sekian sudah ada di jemaat ini. Ya saya menganggap kalau datang ke sini ya saya ngajar, ya challenge saudara, ya maksudnya supaya saudara naik pada level berikut. Karena ini kondisi tidak gampang. Ya, tidak gampang. Geopolitik nggak karu-karuan, inflasi di mana-mana, iklim tidak bersahabat, tiba-tiba nanti muncul baru apa. Nah pertanyaan saya, masa sih gereja dipermainkan terus? Yalah, apa kita pikir kita cuma tepuk-tepuk tangan di sini, setelah itu pulang ya udah. Yang nggak enak lagi nih. Berharap di sini enggak lah ya, di beberapa tempat. Jadi kalau sudah pujian penyembahan, kita diplot bahwa kita sudah menyembah. Padahal di luar sana tetap curang, tetap licik, tetap kasar, tampari orang. Bukan penyembahan, bukan begitu Bapak Ibu. Mulai sedih kan mendengar ini ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, saya suka nyanyi. Oh iya, saya bisa nyanyi lah walaupun ya gak terlalu bagus kayak Granito, lebih bagus dari saya. Tapi saya mengembalikan ini. Nah begini Bapak Ibu. Waktu Yesus mengajar soal membangun jemaat, itu yang aneh, dia itu mengajar hanya tiga kali. Maksudnya bukan 3 kali di momen berbeda ya. Itu cuma tiga kali ini tertulis di Alkitab. Yang aneh tertulisnya di kitab Matius. Matius 16 ayat 18, Matius 18 ayat 16 sampai 17. Matius 18 ayat 16 sampai 17 2 kali, Matius 16 ayat 18 1 kali. Saya belajar loh ini Bapak Ibu ya. Saya sampaikan ini buat Bapak Ibu semua. Nah, waktu dia mengajar soal jemaat, itu kata yang dia pakai adalah kata eklesia. Katakan eklesia. Dan yang aneh, istilah eklesia itu tidak ada hubungan dengan istilah religius. Eklesia itu istilah sekuler. Eklesia itu istilah pemerintahan. Makanya orang percaya itu adalah ini dia, dewan pelaksana kehendak Tuhan yang memerintah bumi ini. Nah, istilah eklesia itu bukan sekali lagi karena Tuhan panik manusia jatuh ke dalam dosa dan kemudian dia bangun sekelompok orang yang kuat. Istilah eklesia, ya ampun, sudah ada di kekekalan. Waktu dia ciptakan Adam, Tuhan berkata, Adam itu adalah wakil di bumi ini, eklesia. Ya, nah Bapak Ibu, di Kisah Rasul, kata eklesia itu ada 107 kali. Kenapa kok di kitab Injil cuma 3 kali keluar? Karena begini, kata itu tidak terlalu perlu diperdebatkan. Karena orang sudah tahu, begitu dengar eklesia itu pemerintahan. Ini bukan kemudian menciptakan negara baru, bukan. Ini istilah kepada sekelompok orang yang memang hidupnya itu penuh kuasa untuk melakukan kedaulatan Tuhan di bumi ini. Makanya betul, doa pun kalau doa eklesia lain. Sorry ya, doa agama itu selalu minta-minta. Kita pikir doa itu begini, kita minta Tuhan menjawab. Padahal doa itu berasal dari kata Ibrani misalnya kalau belajar. Itu berasal dari kata palal. Everybody say palal. Katakan palal. Palal itu kuasa eksekutif di mana kita memutuskan bersama Tuhan. Imagine gak? Ya, maka saudara jangan kaget. Ada orang sederhana, tapi bisa memutuskan sesuatu. Bisa menahan kekuatan gelap. Bisa menahan apapun. Bisa mengubah situasi. Itu, nah itu yang disebut dengan palal. Karena kita ini adalah itu, punya kuasa eksekutif. Ya, saya berharap Roh Kudus terjemahkan ini pada kita. Oke, saya ingin mengajak kita. Nah, istilah eklesia itu kenapa tidak perlu banyak dijelaskan oleh Yesus? Sebab seperti ini contohnya begini. Kalau Bapak Ibu dengar kata gado-gado buat orang Jakarta atau ketoprak, ya enggak perlu dijelaskan. Coba misalnya gado-gado, oh sayuran yang direbus, kemudian bumbunya pakai bumbu kacang. Enggak perlu. Orang Palembang enggak perlu dengar kata ini, empek-empek, perlu dijelaskan. Enggak perlu. Oh itu tepung apa, tapioka, terus kemudian pakai ikan apa namanya? Nah itu, ya kemudian diolah, ya kemudian orang yang dari timur, Ambon mana Ambon, Papua Ambon, Kupang, nggak ada, kurang bangsa-bangsa ini PRJ kayaknya ya. Oke, saudara, kalau saudara orang timur, orang Papua, orang Ambon, begitu dengar papeda, ya udah nggak usah dijelaskan. Papeda itu apa? Sagu yang pakai air panas, kemudian diolah, kemudian makanya terserah dari daerah mana. Kalau Ambon pakai kuah kuning ikan, langsung disedot. Habis.
kayak lem. Kok tiba-tiba saya pengen papeda ya? Nah, saya pemakan papeda. Oh iya, dan saya makan papeda cukup mahir lah. Karena mesti sekali sedotan. Wah, enak. Nah, istilah eklesia itu sudah istilah begitu. Begitu orang dengar eklesia, mereka tahu, oh ini dewan pelaksana di mana melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, oke. Saya tidak akan terlalu panjang. Coba kita lihat Matthew chapter 16 verse 18 until 19. Matius 16, coba kita lihat. Kita mulai dulu dah. Kita eksegesis sedikit ya. Eksegesis itu kita breakdown beberapa hal. Mungkin ayat mundur sebelumnya. Coba lihat ayat yang ke-14. Let's see. 14 ya. Coba. Thank you multimedia. Tadi multimedia tanya, ya Pak Rubin ada materi enggak? Karena bersifat impartasi, jadi saya bilang Pak Cipto mungkin siapkan ayat-ayat yang sudah biasa kita tahu kok. Tapi saya berharap saudara catat ini ya. Saya berdoa Roh Kudus akan terjemahkan. Saudara pulang dari tempat ini, saudara sadar posisi kita siapa. Orang kalau tahu identitasnya tidak akan gampang dikalahkan. Orang kalau tahu identitasnya, dia akan tahu hidupnya untuk apa. Amin. Saya berharap pulang dari tempat ini, saudara akan mengerti kehendak Tuhan. Bahwa saudara bukan orang biasa. Saudara pilihan Tuhan, saudara akan melakukan kehendak Tuhan. Ya, teman saya terjemahkan satu pendeta. Pendeta itu sudah tua, dari Malaysia, pakai bahasa Inggris. Teman saya translatornya, kemudian dia berkata, saudara harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Ada ibu tanya, bagaimana caranya melakukan kehendak Tuhan? Ya kamu berdoa, kalau belum tambah puasa. Berapa lama puasanya Pak Pendeta? 3 hari. Kalau 3 hari belum menemukan kehendak Tuhan, bagaimana? Ya tambah 3 hari lagi. Puasa itu berarti nggak makan. Ya ampun ibu, ya puasa nggak makan. Minum boleh? Boleh, tapi jangan makan. Kalau 3 hari lagi belum tahu kehendak Tuhan, tambah lagi 3 hari. Berarti 9 hari. Kalau 3 hari lagi belum tahu kehendak Tuhan, ya tambah lagi 3 hari. Ini pendeta jawab saja. Kalau 3 hari lagi belum, ya tambah lagi 3 hari. Jadi 15 hari, ibunya nyeletuk, mati dong. Pendetanya ngomongin cerdas banget. Ini kata-katanya tajam tapi saya diberkati. Mending mati daripada hidup tidak tahu kehendak Tuhan. Pernah lihat uangnya banyak orang tapi nggak tahu kehendak Tuhan. Ya hidupnya begitu-begitu saja. Sorry ya, banyak uang itu cuman salah satunya, gampang membeli barang. Tapi apakah membeli barang dengan mudah membuat saudara bahagia? Sulit uang? Ya sulit membeli barang, sedikit uang. Tapi apakah tidak membeli barang berarti orang gak bahagia? Isunya bukan sedikit uang, banyak uang. Untuk melakukan kehendak Tuhan enggak? Masa lupa doa Bapa kami? Yang lulus sekolah Kristen atau Katolik dari kecil. Yuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yuk sama-sama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ulangi boleh? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya punya pertanyaan personal. Keluarga saudara sudah seperti di surga belum? Kalau orang berkata belum, pertanyaan saya, loh datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pak Rubin keluarga, rumah seperti di surga, asli seperti di surga. Rumah saya biasa, tapi suasana surga. Loh, kalau pria tidak punya alasan pulang ke rumah karena istri dan anak, berarti rumahnya bukan surga. Alasan saya pulang ke rumah adalah istri dan anak saya. Ya udah, rumah boleh gede, kamar boleh banyak, mobil boleh banyak. Kalau nggak ada surga, ya. Nah ini, yuk kita kembali yuk eksegesis ini. Nah ini dia. Ini atau kita mulai ayat 13 dah ya. Ya, coba. Saya berharap waktu saya nggak terlalu panjang, tapi ini dia. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Saya dulu khotbah agak keliru. Ya enggak sesat, agak keliru saja.
Karena saya menafsirkan anak manusia itu adalah begini, Allah yang jadi manusia, padahal bukan. Oh, dia Allah yang jadi manusia. Nah, kalau kita berpikir dia Allah yang jadi manusia, nanti kita mikirnya Yesus hanya juru selamat terus, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan rumah, menyelamatkan aset, menyelamatkan kesehatan. Kan Yesus tuh selalu, oh iya dia juru selamat, tapi kan dia juga raja. Nah, istilah anak manusia itu, ini istilah apa Bapak Ibu? Ini istilah yang sungguh-sungguh terkoneksi dengan Daniel pasal 7. Tolong baca di rumah. Daniel pasal 7 itu adalah tentang akhir zaman. Ada 4 binatang keluar dari laut. Kita lagi nunggu kerajaan terakhir ini. Yang ganasnya minta ampun. Itu anti-Christ system. Saya dengar sekarang ini AI, Artificial Intelligence, sudah IQ-nya 130 sampai 150. Bayangkan, pinter banget. Saudara nanti jangan kaget kalau terjadi kekacauan di perbankan, kalau terjadi kekacauan di banyak sistem. AI pinter banget sekarang. Dia sudah tahu perasaan kita seperti apa. Oh iyalah. Saudara coba lihat sekarang teknologi ChatGPT, minta ampun. Bikin musik cepat. Nanti semua pekerjaan yang di tengah manajer bisa tergantikan semua. Laporan keuangan cepat. Mau bikin khotbah, saudara coba aja tanya, mau bikin khotbah apa saja. Poinnya muncul. Kecuali yang dia tidak bisa pewahyuan. Pewahyuan itu perlu merenung. Saya punya IQ di bawah 100, asli. Jadi saya ini perbatasan antara bego dengan bodoh. Nah, ketawain saya nggak apa-apa. Makanya kalau saya sombong, habis hidup saya. AI 130 sampai 150. Coba. Jadi Bapak Ibu begini, nah ini dia. Ini kata anak manusia itu adalah, kalau Bapak Ibu, oke, coba mundur Daniel 7 ayat yang ke-13. Coba lihat, hopefully saya nggak salah ayat. Coba lihat. Itu tentang akhir zaman, eskatologi. Ya, ini apokaliptik kan. Nah ini dia. Saudara nanti baca saja, ini nubuatan yang pasti akan terjadi di depan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Terjemahan Indonesia yang lanjut usia, terjemahan Inggrisnya adalah Ancient of Days. Waktu yang kekal yang tidak pernah ada ujungnya. Tata Bapa. Kita tahu kan backgroundnya Israel ditawan di Babilonia. Mereka berharap Mesias datang. Nah ini, jadi penglihatan ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi istilah anak manusia itu adalah raja ini. Bukan Allah yang jadi manusia. Ya walaupun Tuhan jadi manusia loh. Oh iya, tapi ini istilah raja ini. Jadi di Kaisaria Filipi. Nah pertanyaan saya, kok kenapa di Kaisaria? Kok nggak di tempat lain? Saudara lihat map peta ya. Mount Hermon itu paling tinggi sumber mata air. Karena di situ ada salju abadi. Pusatnya airnya Israel, tanah perjanjian. Turun sedikit itu ke Kaisaria Filipi. Turun lagi Betfage, masuk Yerusalem. Jadi ini Yesus dalam perjalanan. Sebelum nanti dia ditangkap di Yerusalem. Mati, disalibkan, bangkit hari ketiga. Nah begini, di Kaisaria Filipi itu ada apa sih? Pertanyaan saya kan. Ternyata itu pusatnya setan ada di situ. Jadi Yesus tuh retret di pusatnya kuasa kegelapan, bayangkan. Saya pernah ketemu teman saya, pendeta GPDI. Karena gerejanya tidak punya kolam baptisan, jadi kalau baptisan ya bisa cari kemana? Ke sungai lah, ke aliran mana lah. 1 kali. Mau baptis nggak tahu kira-kira 10 orang. Itu zaman COVID, jadi sekian tahun lainnya Pak Cipto. Jadi nggak ada tempat untuk, ya nggak boleh, rame-rame kan nggak boleh. Akhirnya dicari satu tempat agak ke dalam, pancuran ada air terjun begitu. Ya air terjun begitu. Begitu kemudian nyemplung di situ, ya dingin airnya, tapi dia merinding. Ini pendeta ini merinding, bukan cuma sekedar airnya dingin, kok merinding, spiritnya nggak enak. Penjaganya bisikin, Pak, ini di tempat ini adalah orang-orang yang melepaskan ilmu-ilmu dan kuasa gelap. Jadi itu tempat orang melepaskan ya macam-macam ilmu kuasa gelap. Ya itu, ya nggak tahu ilmunya dari setan dilepaskannya di situ juga. Ya. Sudah tahu begitu nyemplung orang yang mau dibaptis ketakutan semua. Oh jangan dong, jangan di sini. Pendetanya ngomong, udah nggak apa-apa, kan dosamu jahat semua. Jadi lepaskan semua di sini biar mereka punya teman. Saya ketawa, akhirnya dibaptis di situ Pak. Ya mereka agak takut-takut gimana nanti apa begitu. Tapi betul, nah saya beritahu
Di Kaisaria Filipi itu ada apa sih? Ada apa? Satu, ada kuil Kaisar. Kaisar Romawi, Kaisar Yunani menyembah di situ. Sebab di situ ada fenomena alam aneh. Aliran sungai yang dingin, tiba-tiba muncul aliran air yang panas. Dan disitulah jadi pusat penyembahan. Dan yang kedua, ada penyembahan apa? Dewa Banias. Yang disembah orang Romawi dan orang Yunani. Jadi ini pusat kuasa kegelapan. Yang ketiga ada apa? Hades. Hades itu adalah alam maut. Dan Hades itu bukan hanya sekedar kiasan. Hades itu adalah ribuan orang yang dikorbankan di situ. Di situ Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, di mana ada penyembahan berhala? Selalu cirinya ada 3. Yang pertama banyak orang miskin. Miskin bukan soal uang, miskin soal mental. Pernah lihat gak ada orang tabungannya banyak, tapi memberi buat Tuhan gak berani. Mentalnya miskin. Pernah lihat gak ada orang yang sudah kaya, tapi ingin terus, gak pernah puas, ingin terus, sikat kiri kanan. Yang penting dia untung. Nah itu mental. Makanya miskin itu tidak hanya dihadapi dengan cara saudara memberi roti. Ubah sistemnya, karena ini mental. Saya tidak berani lebih dalam lagi karena waktu. Bukan saya tidak berani ngomong lebih dalam. Karena sudah dikasih tahu, pastor 15 menit lagi. Kalau enggak pastor terlempar dari mimbar. Jadi saya tidak akan terlalu panjang. Tapi yang kedua, di mana ada penyembahan berhala, hati-hati Bapak Ibu. Selalu ada perjinahan. Saya tanya jujur ya, pria kalau sukses uangnya banyak, enggak kenal Tuhan, larinya kemana? Ayo jujur aja. Ya paling ke tempat-tempat begituan lah. Udah. Enggak usah ditafsirkan macam-macam. Pria sukses yang uangnya banyak, enggak kenal Tuhan, larinya kemana? Oh iyalah. Yang ketiga, di mana ada penyembahan berhala, saya tegas ngomong ini, pasti banyak orang gila. Saudara, saya nggak ngomong orang gila yang telanjang lari keluar dari rumah. Itu bukan cuma gila, itu gemblong kuadrat, saudara. Nah, gila itu begini, ini gila. Yang di pikiran, yang di perkataan, yang di tindakan beda. Itu tanda orang gila. Pernah lihat ada orang nggak? Omongannya dan tindakannya beda. Itu karena pasti dia menyembah uang, dia pasti menyembah kekuasaan. Makanya cara apapun dilanggar demi dapatkan apa yang dia mau. Disitulah eklesia berdiri. Jadi saudara menghadapi ini. Makanya kita ini kalau nggak mengerti ini Bapak Ibu, keluar dari tempat ini, oh my God. Maaf ya, orang Kristen nyanyi Pak. Ngangkat tangan, ya kan, kepala miring, tangan miring, air mata miring, semuanya miring, badan miring, wah. Saya kalau lihat orang, wah. Saya pernah lihat ibadah Bapak Ibu, iya, plafon gak tinggi, lompat-lompat nyangkut plafon gak bisa balik lagi. Tapi begitu keluar dari tempat ibadah, uang patahkan dia, seks hancurkan dia, perselingkuhan hajar dia, korupsi tumbangkan dia. Pertanyaan saya, itukah gereja? Saya lagi gundah gulana, saya lagi menangis, saya lagi pukul dada. Sorry ya, kita sekarang berjuang untuk apa sih? Tujuan kita mau kemana sih? Apa yang kita sebetulnya kejar sekarang ini? Saya sudah ada di panggung puluhan tahun di pelayanan. Nah, ini buat saya ini kejar apa? Tujuannya untuk apa? Apa yang kita perjuangkan sebetulnya? Coba, saudara lihat gereja mula-mula ya. Nanti baca saja gereja mula-mula. Nah ini, tidak ada seminari Alkitab. Tidak ada Alkitab yang dikanonisasi. Mereka baca tulisan-tulisan perjanjian lama dan beberapa tulisan para rasul. Kita punya Alkitab lengkap, perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada imam profesional, tidak ada status sosial. Mereka nggak punya sinode. Tidak ada bantuan militer, tidak ada bantuan pemerintah. Tidak ada kebebasan beragama, mereka dianiaya. Tapi bayangkan, dalam hitungan hari, kota dipenuhi oleh
takut akan Tuhan. Bayangannya Petrus menyembuhkan orang, sapu tangannya Paulus menyembuhkan orang. Mereka tumpang tangan di rumah-rumah, mereka tumpang tangan di jalan-jalan. Mujizat tidak terjadi di mimbar, mujizat terjadi di bisnis, mujizat terjadi di kehidupan sehari-hari. Orang biasa dipakai Tuhan. Pertanyaan saya, efek kita apa sekarang dengan semua yang kita lakukan? Kalau kita tidak kembali ke prinsip firman. Ya, saya sedang men-trigger saudara. Waktu yang kita beri, semua hal yang kita lakukan. Yuk PRJ. Saya mengasihi saudara. Murid-murid berkata, engkau Elia, oke, sepegal dari pelayanan kuasa. Engkau Yeremia, oke, Mesias yang menderita. Nah kemudian, dari general question, dia lakukan private question. Coba lihat kembali ke Matius 16. Karena waktu, saya tidak akan terlalu panjang. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus sekarang lagi berdiri tanya kita, tanya Pak Bambang, tanya Pak Cipto, tanya Granito, tanya Pak Franky, tanya siapapun yang di sini. Menurut kamu, tanya Pak Effendi, menurut kamu, aku ini siapa? Tanya Yesus. Langsung Petrus berkata, coba lihat. Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia sudah baca nubuatan mesianik di Daniel 7. Yesus menjawab. Nah, poin saya di ayat 18. Oke ya, udah sebentar kita selesai. Setelah ini kita makan bersama, bayar sendiri-sendiri. Tapi tolong coba gundah gulana sisi ini. Karena ini waktu singkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi yang saya tahu, Eklesia adalah dewan pelaksana kehendak Tuhan. Eklesia penuh kuasa. Eklesia akan menaklukkan kehidupan. Makanya maaf kalau orang Kristen gak ditaklukkan uang, seks, perselingkuhan. Siapa kita sebenarnya? Maka kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah ayat 18 ini, kata eklesia muncul. Dan aku pun berkata kepadamu, disinilah Yesus menyatakan dirinya Mesias, tapi disinilah dia membangun umat pelaksana kehendak Tuhan. Makanya kita tidak main-main, cuma tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, bukan. Oke, tepuk tangan, nyanyi harus. Tapi ada lebih dari itu. Kita memerintah. Ya, kita melakukan kehendak Tuhan lewat kuasa yang ada pada kita. Ya, makanya para pria, yuk tangan kita mesti penuh kesembuhan. Tumpang tangan pada keluarga yang sakit, tumpang tangan. Tetangga kita, kalau ada apa, berkati. Perkataan kita jangan main-main. Atmosfer dipengaruhi. Berdiri buat bangsa ini. Ya, konfrontir dengan semua hal negatif, konfrontir dengan ketidakadilan, konfrontir dengan semua kejahatan. Kita punya kuasa. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata alam maut itu adalah Hades, dunia orang mati. Dan yang aneh, dunia itu selalu kalau di perjanjian lama dihubungkan dengan kematian. Saudara tahu? Hades ada di mana-mana. Hades ada di bisnis. Hades banyak di institusi mana-mana. Hades menguasai di mana-mana. Saudara keluar dari tempat ini, saudara akan berhadapan dengan para Hades. Makanya Tuhan berkata, ini dia ayat 19. Ini kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu pikir ini biasa? Ini kekuatan yang luar biasa. Coba kita ke ayat 19. Kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan surga. Yuk jemaat sore GBPRC yang percaya, sama-sama baca lebih keras lagi. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang percaya katakan amin. Ini kuasa eklesia. Saya cerita ya,
Dari tadi cerita lagi. Di salah satu provinsi di Filipina akan ada pemilihan gubernur. Kayak sekarang Jakarta dan pilkada serentak November. Ini cerita udah agak lama. Nah, di provinsi itu gubernur incumbent-nya mau nyalonkan diri lagi. Cuman orang sebetulnya nggak terlalu suka. Karena gubernur lamanya ini diindikasi, ya, disinyalir, ditebak itu penuh korupsi. Tapi dia punya kekuatan luar biasa. Oh iya, dia pengaruhi semuanya. Jadi orang-orang berkata, kok ini nyalonkan lagi? Ini indikasinya. Ini di salah satu provinsi di Filipina. Saya baca bukunya Ed Silvoso yang berjudul tentang diurapi untuk bisnis. Saya baca saja. Saya akan membaca, tapi buku-buku tertentu yang saya baca. Thank you, timekeeper. Saya sudah diberitahu lagi waktunya bahwa supaya jalan saya terang dan tidak menyeleweng kemana-mana ya. Jadi thank you. 5 menit lagi, ya mundur 5 menit lagi lah. Kalau saya izin Pak Bambang pasti oke. Ya, tapi belum tentu juga. Ibunya yang oke, enggak oke. Saya akan on time. Nah begini Bapak Ibu. Nah ini yang saya mau beritahu. Jadi begini, ada satu gereja, bayangkan, yang punya jemaat penjual es buah. Dan es buahnya enak. Setiap kali dia bikin es buah, dia berdoa. Dia tumpang tangan. Nah ya saudara ya, toko saudara, apa saja, tumpangin tangan. Tidak usah nunggu pendeta dulu. Ya apa saja, tumpangin tangan. Tapi tujuannya begini, supaya apa yang kita lakukan Tuhan dimuliakan. Jadi penjual es buah ini, esnya enak. Dan dia jualan di depan kantor gubernuran. Staf gubernur pada beli, enak memang Bapak. Es buah apa saya nggak tahu, es campur begitulah. Nah satu kali gubernur keluar, ada forwardernya begitu. Dia lihat, loh kok rame itu penjual es buah di pinggir jalan. Nah gubernur ngomong sama fotografernya dan protokolernya. Saya mau ke situ ya, tolong difoto nanti ditampilkan ke surat kabar. Karena ini kan itu tuh, saya memperhatikan orang kecil, pencitraan. Jadi kemudian dia mampir ke situ, Bapak Ibu, dia enggak tahu kalau esnya sudah didoakan. Jadi tahu begitu makan esnya, rasa enak. Seneng dia, tambah lagi, tambah sampai 2 kali, seneng. Nah orang kalau lagi bahagia kan hatinya sukacita kan Bapak Ibu, coba aja ya. Makanya betul, coba ajak orang makan, pasti betul kita nasihati apa, langsung masuk ke hati. Ya. Jadi ya kan, kita kan, Bapak Ibu begini, begitu kemudian gubernurnya seneng, penjualnya ngomong, ini orang biasa, Pak Gubernur saya itu ada di gereja, ya kayak PRC lah, yang ibadahnya itu 4-5 kali, dan setiap kali ibadah ribuan orang datang. Jadi begini Pak, Bapak mau datang ke gereja kita, supaya nanti Bapak ada kesaksian, ya kan? Ini pinter ini orang, siapa tahu Bapak punya program bagus, jadi kesaksian saja, bukan kampanye, kesaksian. Wong waktu itu belum masa kampanye, masih jauh masa kampanye. Gubernurnya tiba, oh begitu ya, iya, jadi datang, itu hari Jumat. Oke, saya datang. Ternyata gubernurnya terngiang-ngiang kata-kata dari penjual ini. Minggunya datang. Pendetanya nggak tahu kalau gubernur datang. Hari Sabtu pendeta berdoa. Kayak saya ini kalau mau khotbah, hari Sabtu saya nggak mau diganggu. Walaupun saya puluhan tahun pelayanan, malam minggu saya nggak mau keluar. Orang ngajak makan? Enggak. Saya berdoa. Kok kayaknya Bapak rohani sekali? Saya mau rohani. Loh saya mau khotbah apa ke Bapak Ibu? Kalau cuma ketawa-ketawa cengengesan khotbah apa bisa lah. Tapi saya nggak mau, ini tanggung jawab nih. Saya khotbah di sini kan dipercaya. Lah kalau saya nggak betul-betul bertanggung jawab dengan kepercayaan, yang ngeri kan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu pendetanya berdoa. Tuhan bicara, kamu minggu ini khotbah tentang jangan tidak adil, jangan hidup tidak benar, jangan korupsi. Dia nggak tahu kalau gubernur yang diindikasi itu datang. Ini diindikasi Pak, tapi buktinya banyak. Jadi dia tidak tahu Bapak Ibu. Jadi dia semangat. Oke, saya khotbah tentang keadilan. Saudara tahu keadilan? Keadilan itu begini. Kalau saya makan roti, orang lain harus makan roti. Kalau saya duduk di kursi empuk, orang lain harus duduk di kursi empuk. Kalau saya harus sukses, orang lain harus sukses. Kalau saya selamat, supir saudara, pembantu saudara, orang di sekitar saudara yang kerja pada saudara harus selamat. Kalau belum, berarti saudara nggak adil. Loh,
keadilan itu begitu. Kalau saya makan roti, orang lain harus makan roti. Kalau saya duduk di kursi yang empuk, orang lain harus duduk di kursi empuk. Kalau saya sukses, orang lain harus sukses. Kalau saya selamat, orang di sekitar saya harus selamat. Ibadah dua yang paling banyak, gubernur datang, pakai forwarder. Bunyi forwarder begitu atau bukan nih? Itu kayak ambulans lagi ya. Oke, Bapak Ibu, pendetanya kaget. Ada siapa ini? Wanitanya ini ngomong, Pak Pendeta, saya penjual es di depan kantor gubernur. Saya panggil gubernur, datang. Wanitanya seneng, pendetanya deg-degan. Tahu, pendetanya lari ke kamar doa, tanya Tuhan, saya harus khotbah yang ini atau ganti yang lain yang menyenangkan. Lah Tuhan ditanya, jawabannya pendek, kamu mau senengin manusia atau senengin aku? Udah, dia khotbah Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, makanya jangan takut menginjil. Orang di luar sana itu sudah disiapkan Tuhan, cuman kitanya saja yang takut. Ini orang di sana itu pada stres semua. Lah stres itu jawabannya bukan film lucu. Stres itu jawabannya bukan sepatu sneaker model baru. Stres itu jawabannya bukan makanan-makanan yang melimpah. Makanya banyak kan sekarang makanan kafe buka di mana-mana. Saya tahu rame karena banyak orang tertekan larinya ke situ. Jawabannya itu Yesus Kristus. Enggak. Asli, sudah makanya Tuhan sedang siapkan tuayan ini. Banyak orang stres, banyak orang bingung. Mereka tuh sudah dipersiapkan, tinggal gereja bergerak. Makanya jangan jago kandang lah. Garam kalau ngumpul terus dengan garam, gudang garam. Makanya darah tinggi ngamuan di dalam ribut gak jelas. Yang gak perlu dipersoalkan. Sementara di luar sana banyak orang mati di luar Tuhan. Kita gak marah. Kita marah karena program, kita marah karena acara, kita marah kalau sesuatu tidak terjadi yang seperti kita mau. Kita marah kalau acara kemudian tiba-tiba terinterupsi. Kita marah kalau acara-acara tiba-tiba kok tidak seperti yang kita harapkan. Marah kalau orang masuk neraka, marah kalau orang miskin diinjak-injak, marah kalau orang dibunuh, marahlah sama setan. Kalau ketidakadilan terjadi, kita marah pada sesuatu yang Yesus tidak pernah marah. Sementara Yesus marah pada sesuatu itu, kita tidak marah loh. Saudara, pendetanya khotbah, hadirat Tuhan kuat, dia khotbah. Itu gubernur tertunduk, nangis, dilawat Tuhan. Dia pukul diri, dia bertobat. Saya tidak tahu apakah dia menang atau tidak, karena buku itu stop di situ. Karena kan ini buku bukan soal pilkada Bapak Ibu, ini buku soal memenangkan jiwa. My question, siapa yang Tuhan pakai untuk memenangkan gubernur? Bukan pengusaha kaya, bukan orang yang di kampus bergelar master atau doktor. Eklesianya, seorang penjual es yang di jalan. Mau kemana kekristenan kita? Mau sampai kapan kita nyaman? Apa yang kita perjuangkan? God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dia ada di tengah-tengah kita. Sedekara kala baba. Biar tangan kita menjadi tangan kesembuhan. Biar kaki kita melangkah mengerjakan kehendaknya. Biar suara kita diperdengarkan untuk menyatakan kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Saya tahu gereja ini disiapkan Tuhan. Gereja ini diterpa banyak hal, dibentuk banyak hal. Karena Tuhan punya rencana untuk saudara mengerjakan yang Tuhan mau. Anak muda bersiaplah. Saya berdoa dari sini akan muncul nabi-nabi yang akan Tuhan pakai, rasul-rasul yang akan Tuhan pakai. Di bisnis, di IT, di kreatif, di apa saja. Bahasa saya terbatas, tapi please mari angkat kedua tangan. Tidak usah lakukan apapun.
Saudara tutup mata, ada urapan yang khusus sedang mengalir. Yes. Anointing from God. Ya, urapan Tuhan memenuhi tempat ini. Orapa shedekete karakala papa 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 papa. Shedekarapa, pria-pria jadilah pria suami yang perkasa dalam Tuhan, wanita-wanita. Jadilah wanita yang hikmatnya tak terselami dari Tuhan. Anak-anak muda, jadilah contoh buat generasimu. Ora papa 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 papa. Shedekerekete karakala papa papa. Ya, mengalir. Jesus. Yes. Ora pashedekerekete karapa papa. Saudara bisa rasakan itu lembut tapi kuat. Lembut tapi tajam. Sedang mengalir di hati saudara. Oh ya rapa papa. Oh karapa papa. Jadikan businessman yang bisnisnya untuk misi. Yang bisnisnya jadi mimbar untuk memberkati banyak jiwa. Oh rapalapa sekete karabala. Jadilah profesional di mana saudara menegakkan firman ada di kantor saudara. Sedekar memuridkan orang-orang yang ada di situ, mengembalakan mereka. Oh karapapa. Apakah kebetulan saudara diberi posisi oleh Tuhan, fasilitas oleh Tuhan, proyek oleh Tuhan? Sedekar apa? Sebab segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan kemuliaan dari kekal sampai kekal. Oh karapapa Jesus. Oh rapapapapa. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Kebenaran ini termeterai di hati kami. Bangkitkan eklesiamu dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Silakan dulu. Saudara-saudara, bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Bagi Tuhan silakan duduk saudara semua. Puji Tuhan saudara diberkati, amin. Atas nama Gembala seluruh pengerjaan dan jemaat, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Rubin Ong. Terima kasih Pak untuk firman Tuhan Yesus memberkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara memberikan amplop. Saudara dapat memberikan persembahan juga dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi atau di layar. Dan pastikan penerima atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapan persembahannya, saya undang sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita berdiri, kita doa untuk persembahan dan juga nanti tutup oleh doa berkat. Jadi langsung sehabis doa persembahan langsung doa berkat. Jadi saudara dipersilakan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk doa persembahan terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari bersama hati sama-sama terima doa berkat. Katakan sama-sama. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada
kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini dan kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu, Bapak Henry Salakparang ya Bapa. Kiranya firman yang Kau tabur ini Tuhan menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan ya Bapa. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidat atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya, akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran, dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran. Dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa. Dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat.
Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya, kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi Dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.